Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam kitab Hikayatus Sahabah disebutkan, permusuhan dengan kaum kafir menyebabkan penderitaan dan kesusahan kaum muslimin semakin bertambah. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka meninggalkan Mekah. Banyak para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Walaupun pada saat itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani. Pada waktu itu dia belum memeluk Islam, yang terkenal karena kasih sayang dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima sejak Rasulullah SAW menjalankan dakwah, rombongan pertama telah diberangkatkan ke Habasyah. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 12 orang laki-laki dan 5 orang wanita. Orang-orang kafir Quraisy pun segera mengejar untuk menghalangi kaum muslimin. Namun mereka tiba di pelabuhan setelah kapal kaum muslimin bertolak. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin mendengar kabar bahwa seluruh orang Quraisy telah memeluk Islam dan Islam telah mendapat kemenangan. Mendengar berita itu, mereka sangat gembira. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tanah air. Tetapi ketika hampir tiba di Mekah, mereka mendapati bahwa berita itu hanya tipuan belaka, karena ternyata gangguan dan permusuhan terhadap orang-orang Islam tidak berkurang sedikit pun. Dengan terpaksa, mereka segera berlayar kembali ke Habasyah. Sedangkan sebagian dari mereka terus memasuki kota Mekah dengan perlindungan orang yang berpengaruh. Peristiwa ini dikenal dengan nama hijrah ke Habasyah yang pertama. Tidak lama setelah itu, satu rombongan sahabat yang lebih besar jumlahnya, yaitu sekitar 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita, telah berhijrah ke Habasyah. Kepergian para sahabat yang kedua ini dikenal dengan sebutan hijrah ke Habasyah yang kedua. Dalam rombongan hijrah yang kedua ini termasuk diantaranya sejumlah sahabat Nabi yang pernah ikut pada hijrah yang pertama. Kepergian orang-orang Islam ke Habasyah menimbulkan kemarahan kaum kafir Quraisy. Mereka mengirim satu rombongan khusus ke Habasyah dengan membawa bermacam-macam hadiah untuk membujuk Raja Najasyi dan orang-orang penting di istananya, serta pendeta-pendeta Nasrani. Setibanya di Habasyah, mereka segera menemui pembesar-pembesar istana dan para pendeta Nasrani. Dengan menyuap para pembesar istana dan para pendeta itu, mereka berhasil menemui raja. Mereka bersujud di hadapan raja sambil meletakkan beraneka macam hadiah di hadapannya. Lalu mereka berkata, "Tuanku, sebagian dari warga kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan telah memeluk agama baru yang bertentangan dengan agama kami dan agama Tuan. Mereka telah datang untuk menetap di sini. Pembesar-pembesar Mekah, orang tua dan kaum kerabat mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Kami memohon agar Tuan bersedia menyerahkan mereka
kepada kami." Raja Habasyah menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami, tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Biarlah mereka dibawa ke hadapan kami, supaya kami dapat menelaah perkataan-perkataan mereka. Jika tuduhan kalian benar, kami akan menyerahkan mereka kepada kalian." Kemudian Raja Najasyi menyuruh pegawainya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Kaum muslimin merasa khawatir karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi Allah menolong mereka dan memberikan semangat kepada mereka. Sesampainya di hadapan raja, mereka menyampaikan salam kepada raja. Seorang aparat raja berkata, "Kalian tidak mempunyai sopan santun karena tidak bersujud kepada raja. Nabi kami telah melarang kami agar tidak bersujud kepada selain Allah," jawab mereka. Lalu sang raja meminta mereka untuk menceritakan perihal yang sebenarnya. Salah seorang sahabat, yaitu Ja'far radhiyallahu anhu, bangun lalu berkata, "Wahai Tuan Raja, dahulu kami ini manusia jahil. Kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kami menyembah batu-batu dan memakan bangkai, serta mengerjakan berbagai jenis kejahatan yang keji. Kami pun memutus hubungan silaturahmi. Yang kuat di antara kami akan menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya datanglah seorang nabi yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Keturunannya yang mulia, kejujurannya, dan kehidupannya suci bersih sudah kami kenal dan telah tersebar luas. Beliau mengajak kami supaya menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Beliau memerintahkan kami agar melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Beliau mengajarkan kepada kami supaya berkata benar, menunaikan amanah, menghormati kaum kerabat, dan berbuat baik terhadap tetangga. Dari beliau kami belajar sholat, puasa, zakat, dan berkelakuan baik. Beliau melarang berperbuatan zina, berdusta, memakan harta anak yatim secara zalim, dan memfitnah. Kami diajar supaya menjauhi perbuatan jahat, pertumpahan darah, dan sebagainya. Beliau juga mengajarkan kepada kami Al-Quran, kitabullah yang mengagumkan. Oleh karena itu, kami percaya kepada beliau. Kami mengikuti jejak langkahnya dan menerima ajaran yang dibawanya. Karena hal itulah kami diganggu dan disiksa dengan harapan kami kembali kepada agama semula. Karena kekejaman mereka telah melampaui batas perikemanusiaan, maka dengan izin beliau kami datang ke negeri ini untuk memohon perlindungan Tuhan. Raja Najasyi berkata, "Perdengarkanlah sedikit Al-Quran yang telah engkau pelajari dari Nabi itu." Kemudian Ja'far membaca ayat permulaan surat Maryam. Ayat-ayat yang dibacanya sangat mengharukan hati pendengarnya, sehingga pipi-pipi mereka basah oleh air mata. "Demi Allah," kata Raja Najasyi, "kalimat-kalimat yang dibaca tadi sama dengan kalimat-kalimat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan merupakan nur dari sumber cahaya yang sama." Raja memandang perwakilan kaum Quraisy lalu mengatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan para pengungsi itu kepada mereka. Sungguh pun orang-orang Quraisy merasa malu dan hampa, namun mereka tidak mau mengaku kalah. Mereka bermusyawarah. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan mengatakan sesuatu yang tentu dapat menimbulkan kemarahan baginda raja terhadap mereka." Keesokan harinya, perwakilan Quraisy ini menghasut Raja Habasyah dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam ini tidak percaya Nabi Isa itu anak Allah. Sekali lagi, orang-orang Islam itu dibawa menghadap raja. Mereka gemetar karena ketakutan. Ketika ditanya mengenai Nabi Isa alaihissalam,
Dengan tegas mereka menjawab, "Kami percaya kepada firman-firman Allah mengenai Isa alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa dia hanyalah seorang hamba dan utusan Allah. Kami juga percaya dengan firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada Maryam." Raja Najasyi berkata, "Demikian itulah pengakuan Isa tentang dirinya. Tidak ada perbedaan sedikit pun." Para pendeta yang mendengar perkataan raja bersungut-sungut membantah pernyataan itu. Tetapi raja tidak menghiraukan mereka. Raja berkata kepada para utusan Quraisy, "Katakan apa keinginan kalian." Sambil berkata demikian, raja pun mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh para utusan Quraisy itu. Kemudian raja mengalihkan perhatiannya kepada orang-orang Islam dan berkata, "Tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menganiaya kalian akan menerima hukuman yang berat." Nah sahabat, demikianlah kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut di atas. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.